Halo Market Viewers, apa kabarnya? Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang di Market View. Kali ini mari kita mereview film yang berjudul Shadow Master 2022. Oke View, tanpa spoiler di awal, mari kita review filmnya. Market View, mari kita review. Di awal film terlihat seorang pria yang berlumuran darah dikepung oleh polisi. Banyak korban di sana, lalu pria tersebut berusaha menyerahkan diri. Pria tersebut bernama An Foaen. Diketahui An adalah mantan geng jalanan yang kini dia sudah berpikir, buat apa saya melakukan geng-gengan seperti ini? Apa faedahnya? Akhirnya An memutuskan untuk resign. Tak semudah ketika pendaftaran, An justru hendak diburu ketika dia memutuskan untuk resign. Alhasil, karena An hendak diburu, An yang jago berkelahi pun mau tidak mau membunuh satu persatu lawannya. Dan inilah Shadow Master. Detektif yang menemukan An bersama beberapa mayat itu mulai menginterogasi dan menanyakan apakah sebenarnya yang telah terjadi. Akhirnya An pun menjelaskannya. Film mengajak kita ke beberapa waktu yang lalu. An yang saat ini adalah tunawisma mendatangi iklan lowongan kerja di radio sebagai penjaga malam di sebuah gedung atau seperti satpam gitu ya View ya. Dan sebagai upahnya, An akan diberi tempat tinggal dan makan setiap hari. Bertempat di sebuah gedung bekas rumah sakit, dari kegelapan, An bertemu dengan Bon Nam. Diketahui si Bon lah yang sudah memasang iklan di radio itu. Sebagai sesepuh gedung, Bon mengajak An untuk berkeliling gedung, dan sampailah An di ruangan yang nantinya akan menjadi kamarnya. Di ruangan itu, An bertemu dengan Dewet. Dia salah satu warga penghuni gedung tersebut. Dewet yang penasaran dengan asal-usul An, dia menanyakan apakah An bisa bertarung. Lalu An teringat akan masa lalunya yang kelam lagi. Di perjalanan ke kantin, An merasa ada yang sedang memperhatikannya. Benar saja, dia adalah Jeanette dan anaknya Benison. Lantas mereka memperkenalkan diri. Jeanette pun berterima kasih karena An mau menjadi penjaga malam di gedung ini. Di kantin, Bon bercerita bahwa di gedung ini sudah ada beberapa anak yang hilang karena diculik. Dia juga menjelaskan penculik beraksi di malam hari. Mereka mengambil anak-anak dalam hitungan detik tanpa meninggalkan jejak, di mana para penculik itu bekerja seperti hantu, tanpa ada orang yang tahu kapan mereka datang dan pergi. Para penghuni sebenarnya sudah melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, namun mereka tak percaya dan menganggap semua itu hanya dongeng. Besar harapan Bon pada An agar bisa melindungi penghuni gedung dari teror itu. Mendengar itu, An yang merasa kasihan terutama pada Jeanette karena cepat atau lambat anaknya Benison dan juga sahabat anaknya yang bernama Dylan akan menjadi target para penculik selanjutnya. Untuk menjaga diri, Bon memberikan kalung yang memiliki kekuatan dewa kematian yang berliontinkan Hanuman. Menurutnya, kalung itu bisa menjadi perisai saat kita tak bisa melindungi diri sendiri. Ketika sedang meronda, An melihat banyak sekali sesajen yang diletakkan di setiap pintu. Di ujung lorong, An juga menemukan patung Santa Maria. Seperti berbisik, patung itu menunjukkan bahwa ada kejahatan di balik sebuah pintu. Namun An merasa dia hanya berhalusinasi. Masa lalu yang kelam membuat An selalu berhalusinasi. Sampai, terbawa mimpi. Lalu dari luar, An mendengar kegaduhan. Ternyata terjadi penculikan anak lagi tadi malam. Namun seperti yang sudah-sudah, keberadaan polisi di sana
tidak banyak membantu. Mereka tidak percaya mengenai hantu. Dari kejadian penculikan anak semalam membuat Anne jadi menyalahkan dirinya sendiri. Anne mencium bau yang aneh dan membuatnya pusing. Entah dari mana bau itu, yang jelas si Bond berpikir mungkin dari asap rokok yang sedang dihisapnya. Janet yang meminta Anne untuk datang ke kamarnya, lantas dia memberikan sesajen. Diketahui ternyata Janet yang suka membuat sesajen untuk orang yang sudah mati. Hal itu bertujuan agar arwah orang yang mati tersebut selalu menjaga anak-anak di sini. Berbeda dengan Bond yang memilih berdoa kepada Dewa Hanuman untuk meminta perlindungan. Tak ada yang tahu sebenarnya siapa di balik penculikan ini ya, View. Namun yang pasti, Janet pernah mendengar nama yaitu Mephisto dan 4 penunggang kuda yang menggunakan jiwa anak-anak untuk mengakhiri segalanya. Di mana setelah mereka berhasil mengumpulkan anak-anak itu, mereka akan mengadakan upacara untuk mewujudkan akhir zaman. Saat berjaga seperti ada yang berbisik. Bisikan itu membawa Anne menemukan pintu dan menyuruhnya masuk. Namun Anne menghiraukannya. Saat keluar, tak sengaja Anne bertemu dengan penculik bertopeng yang menculik Dylan. Sadar Anne akan menggagalkan penculikan itu, penculik berpakaian putih menyuruh temannya untuk menghajar Anne. Dan pertarungan pun terjadi. Namun sayangnya ya, View, di pertarungan ini Anne tertusuk pisau cukup fatal hingga tak sadarkan diri. Gagal diselamatkan, Dylan dibawa ke markas para penculik bertopeng itu. Di mana? Di sini terungkap, ternyata benar apa yang dikatakan Janet. Jika kepolosan yang anak-anak miliki bisa memenuhi rasa lapar para iblis, dan saat ini Mephisto hanya membutuhkan 2 anak lagi untuk memenuhi persekutuannya, hingga dirinya dan juga 4 penunggang kuda sudah bisa menunggangi gelombang darah pengantar kiamat. Anne yang nyaris tewas ditolong oleh Janet dan Bond. Di ambang kematiannya, Anne yang sebenarnya sudah tak ada harapan itu, Janet merawatnya dengan sangat baik. Dan Bond yang punya bakat dari leluhur untuk menyembuhkan seseorang secara spiritual pun lantas mempertemukan Anne dengan dewa keyakinannya, yaitu Dewa Hanuman, untuk mencari kehidupan. Dalam keadaan sekarat itu, Anne bertemu dengan Dewa Hanuman. Seperti menginjakan kaki di 2 tempat, Anne yang saat ini belum saatnya untuk meninggalkan dunia, Dewa Hanuman pun membuat kesepakatan dan akan memanggil Anne jika waktunya tiba nanti. Lalu Hanuman melepaskan Anne dan kembali sehat seperti sedia kala. Setelah tersadar, Anne diajak ke ruangan Bond untuk menunjukkan barang-barang dan sebuah buku untuk ritual pemujaan Dewa Hanuman. Dari sinilah Anne menyadari ternyata ritual Bond lah yang sudah membawanya pada Dewa Hanuman. Ketika Anne sedang merenung, dia mendengar suara Dewa Hanuman dalam dirinya yang menyuruhnya untuk membunuh ke-4 penunggang kuda. Di saat yang bersamaan, lagi-lagi Anne mencium bau yang menyengat. Ternyata itu adalah bau kejahatan yang datang. Dan benar saja, penculik itu sedang menyebarkan asap, di mana asap tersebutlah yang digunakan agar semua orang terlelap. Dan kali ini, Bensonlah yang menjadi korbannya. Ketika mereka sedang melaksanakan tugasnya ya, View, Anne memergoki mereka sehingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. Namun lagi-lagi Anne dibuat sekarat oleh si bebenguk ini. Ketika sekarat, Anne disadarkan oleh Dewa Hanuman dan diberi energi kekuatan untuk bangkit dan menghancurkan mereka. Dan ya, konsekuensi perjanjian dengan Dewa Hanuman saat ini adalah di mana setiap kekuatan yang Anne dapatkan, maka Anne harus menyerahkan sebagian jiwanya pada Dewa Hanuman. Akhirnya, kekalahan bebenguk ini membuat yang lainnya melarikan diri. Mengetahui anaknya diculik, Janet sangat histeris.
Selanjutnya, An yang menyadari penculik itu datang lantas membunuh mereka. Dalam kondisi inilah Dewa Hanuman juga menghisap jiwa An. Melihat itu, si putih berhasil kabur dan mengadukan pada Mephisto jika sepertinya An sudah bersepakat dengan iblis. Mendengar hal tersebut akan menghentikan misi mereka, Mephisto yang geram segera akan melakukan ritual dan menyuruh Samael, sang petarung andalan, untuk membunuhnya. An yang bersama dengan Janet mengatakan hanya ada satu cara agar anak-anak bisa selamat, yaitu An harus menyerahkan sisa-sisa jiwanya pada Hanuman dan hanya meminta satu hal pada Janet, yaitu kumpulkan warga dan lindungilah diri. Dan jangan keluar apapun yang terjadi. An yang sudah siap dengan pertarungan besar itu mematikan semua lampu. Karena lampu yang padam seketika mengganggu ritual mereka sehingga mereka terpancing untuk keluar. An yang sudah bersiap dikeroyok lagi dan kali ini Samael yang menghadapinya. Dan sayangnya dengan beberapa pukulan yang dilayangkan oleh Samael, dia berhasil melumpuhkan An lalu menyeretnya. Janet yang mendengar jeritan An berinisiatif membantunya meski dilarang. Dan sesaat An akan dicekik menggunakan kawat berduri, Janet dan beberapa warga membantu sehingga Samael yang kalah jumlah memilih untuk kabur. Nah kaburnya Viv, padahal kan dia jago ya. An yang sudah tua kaya, dia nekat menusuk dirinya sendiri agar bisa masuk ke alam Dewa Hanuman untuk bernegosiasi dan meminta kekuatan penuh. Namun sebagai gantinya, An harus mau menyerahkan semua jiwanya untuk Dewa Hanuman. Dan kesepakatan itu pun terjadi. Untuk membuat An mengeluarkan semua kekuatannya, Dewa Bujana memberinya tongkat sakti. Hancurkan dan tunjukkan pada mereka kekuatan yang tak terbatas. Di markas, Samael berusaha mencari kelemahan An untuk memutus hubungannya dengan Dewa Hanuman. Akhirnya, Mephisto memberinya sebuah ramuan untuk mengalahkan kekuatan An. Tapi ramuan tersebut hanya berefek di waktu yang singkat. Setelah itu, melalui bisikan, An memasuki sebuah pintu. Dia berjalan dan pandangannya fokus ke depan. Benar saja, An melihat rombongan penunggang kuda yang menyandra beberapa bocil. Tanpa basa-basi, An langsung berlari hendak menyerang mereka. Namun dihadang oleh Samael yang langsung mengajaknya berduel. Dengan tongkat sakti, kecepatan menyerang An semakin hebat dan tak disangka tongkat tersebut An hujamkan ke arah si putih yang langsung menewaskannya. Mengetahui itu, Mephisto langsung kabur. Saat An lengah, Samael menyiramkan ramuan itu. Dan benar saja ramuan itu melemahkan kekuatan An. Tapi inilah privilege pemeran utama Viv, yang selalu ada jalan untuk selamat. Di mana saat kekuatan An sudah tak maksimal, Samael bukannya langsung membunuh An, tapi Samael malah bercuap-cuap banyak bicara. Sehingga khasiat dari obat itu hilang. Dan dari pertarungan sengit itu, An berhasil mengalahkan Samael. Saat An tersadar, dia langsung membawa anak-anak kembali kepada keluarga mereka. Setelah itu, An dihampiri Janet untuk membantu menenangkan hatinya. Scene berpindah ke awal film saat An diinterogasi oleh Detektif John. An yang mencium bau kejahatan sangat yakin jika Detektif John adalah Mephisto. Karena bau busuk kejahatan Mephisto tak bisa berbohong. Alhasil, An langsung mengatakan bahwa Detektif John adalah Mephisto. Mengetahui itu, Detektif John tidak bisa mengelaknya lagi. Lantas dia bergegas kabur, tapi dengan sekali gerakan, An bisa menewaskan Detektif John.
Akhirnya, kebangkitan keempat penunggang kuda Apokalips batal dan An telah membunuh mereka. Semua penghuni gedung berterima kasih dan berharap An bisa tinggal di gedung itu. Namun An memilih pergi untuk melanjutkan misi pencarian kitab suci dengan Biksu Tong, Wuching, dan Cupat Kai. Lah, kelihatan ya sama orang lawasnya teh. Dan film pun selesai. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe-nya dong, view. Biar nambah nih subscriber emak. Biar nggak segini-segini aja ya. Biar monetisasi begitu ya. Ya, market viewers yang baik hati. Emak doain semoga semuanya sehat-sehat selalu. Dilindungi dimanapun kalian berada ya. Oke, emak pamit. Market viewers. Market view. Mari view.